Pembangunan jalan tol Jogja-Bawen di daerah istimewa Yogyakarta. Simak progres terbaru ini. Selamat jumpa semuanya, salam berkatku dan sehat selalu. Jalan tol Jogja-Bawen yang mempunyai panjang 75,82 km terbagi ke dalam dua trase, yaitu trase yang berada di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 67,05 km dan trase yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sepanjang 8,77 km. Sedangkan dalam pembangunannya, jalan tol Jogja-Bawen dibagi menjadi 6 seksi berikut ini. Seksi 1, Yogyakarta Banyurejo 8,25 km. Seksi 2 Banyurejo Borobudur 15,26 km. Seksi 3 Borobudur Magelang 8,08 km. Seksi 4 Magelang Temanggung 16,46 km. Seksi 5 Temanggung Ambarawa 22,56 km. Seksi 6 Ambarawa Bawen 5,21 km. Bagaimana progres terbaru saat ini? Mari kita simak videonya sampai selesai. Seperti kita ketahui, progres di Jawa Tengah masih menunggu terbitnya izin penetapan lokasi. Sedangkan progres pembangunan jalan tol Jogja-Bawen di daerah istimewa Yogyakarta saat ini memasuki tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Apa saja yang telah dilaksanakan? Mari kita simak kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di lapangan. Pemasangan patok trase jalan tol Jogja-Bawen yang dimulai tanggal 19 Januari 2021 di Kapanewon Tempel, Sayegan dan Melati sudah selesai pada bulan Februari 2021 ini. Kegiatan yang sedang dilaksanakan sekarang ini pada bulan Maret 2021 adalah inventarisasi dan identifikasi. Petugas pendataan Satgas A dan Satgas B sudah turun ke lapangan sejak Februari 2021 yang lalu. Seperti kita ketahui, Satgas A bertugas untuk pelaksanaan pengukuran bidang tanah dan pengukuran batas keliling. Satgas B bertugas untuk pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah dan pihak yang berhak. Dalam pengadaan tanah untuk jalan tol Jogja-Bawen di daerah istimewa Yogyakarta, jumlah bidang yang harus diukur adalah 962 bidang dengan total luasan kurang lebih 496.209 meter persegi. Pendataan dimulai dari Kelurahan Tirto Adi, terus bergeser ke barat di Kelurahan Margomulyo, Margodadi, dan Margokaton Kapanewon Sayegan, dan yang terakhir di Kapanewon Tempel di Kelurahan Tambakrejo, Sumberjo, dan Banyurejo. Diharapkan Maret 2021 ini pengukuran dan pendataan di lapangan sudah selesai. Selanjutnya, hasil pendataan dan pengukuran di lapangan oleh tim pelaksana atau BPN akan dibuat peta bidang dan daftar nominatif. Apa itu peta bidang dan daftar nominatif? Pertama, peta bidang merupakan produk hasil pengukuran fisik bidang-bidang tanah di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidang-bidang tanah mengenai letak,
batas, dan luas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemilik tanah atau yang dikuasakan. Kedua, daftar nominatif adalah daftar yang berisi hal-hal sebagai berikut: identitas pihak yang berhak, letak, luas dan status atau jenis hak, luas dan jenis bangunan, jenis penggunaan, tanaman, tumbuh dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, pembebanan hak atas tanah atau fidusia. Peta bidang dan daftar nominatif sangat penting dalam pengadaan tanah jalan tol Jogja-Bawen, karena akan diketahui siapa yang berhak, apa saja yang ada dalam tanah yang akan dibebaskan, dan menjadi dasar penilaian oleh tim penilai atau appraisal. Maka di sini sangat penting bagi tim pelaksana dalam pendataan di lapangan, yaitu harus cermat dan benar dalam membuat peta bidang dan daftar nominatif supaya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari seperti gugatan. Sedangkan bagi masyarakat diharapkan untuk dapat mencermati peta bidang dan daftar nominatif yang akan diumumkan di 3 tempat, yaitu di kecamatan, desa, dan dusun, supaya tidak dirugikan. Misalnya, luasan tanah kurang, ada tanaman yang belum masuk, dan lain-lain. Diharapkan peta bidang dan daftar nominatif dapat diumumkan di bulan Maret 2021 ini, supaya rencana jadwal pembayaran yang akan dilaksanakan di bulan Mei 2021 di Kelurahan Tirtoadi, Margodadi, Tambak Rejo, dan Banyurejo dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika melihat progresnya sampai dengan bulan Maret 2021 ini, perkiraan saya pembayaran ganti untung kelihatannya akan sedikit mundur karena masih ada proses pengumuman peta bidang dan daftar nominatif selama 14 hari. Verifikasi jika ada keberatan dari masyarakat, penilaian besar ganti kerugian oleh appraisal dalam waktu 30 hari kerja, musyawarah bentuk ganti kerugian, dan validasi dokumen oleh LMAN, baru pembayaran dan pelepasan. Maka hal ini tergantung kepada kinerja tim pelaksana untuk dapat memenuhi jadwal yang ditargetkan. Demikian gambaran progres terbaru pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Jogja-Bawen saat ini. Semoga semuanya dapat berjalan lancar dan tidak ada halangan yang berarti. Terima kasih.